yetu liye mbinguni, yetu yetu, amina Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Halo anak-anak, shalom. Apa kabar kalian? Baik-baik ya. Nah, ketemu lagi dengan saya Butara. Nah, untuk pelajaran pendidikan agama Kristen dan Katolik, Butara mengucapkan selamat belajar. Anak-anakku kelas 3, hari ini Butara akan mengajak kalian belajar pendidikan agama Kristen dengan tema Allah menciptakan keragaman flora. Dan pembelajaran ke-6 ini memiliki tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui pengamatan gambar, siswa dapat mencatat berbagai keragaman flora di lingkungan sekitar kita, entah itu di sekolah dan juga di lingkungan tempat tinggal kita. Kedua, melalui diskusi, siswa dapat menyebutkan tanggung jawab manusia dalam memelihara flora. Dan yang ketiga, melalui praktik, doa siswa dapat mengungkapkan doa syukur pada Tuhan atas keragaman flora yang ada. Sedangkan yang keempat, melalui produk, siswa dapat menerapkan berbagai cara dalam mengungkapkan kepedulian keragaman flora dengan berbagai cara, seperti menggambar, menulis slogan, menanam, dan juga menulis doa yang pendek. Nah, anak-anak, sebelum kalian belajar, marilah Butara akan mengajak kalian berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, ini anak-anakmu kelas 3 mau belajar pendidikan agama Kristen. Engkau sertai, Engkau berikan kepandaian hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, dasar dari pembelajaran ke-6 ini adalah di dalam kitab 1 ayat 11. Beginilah firman Allah. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas muda, tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohonan, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Nah, anak-anak, Tuhan memberikan kesuburan kepada makhluk hidup sehingga kelangsungan hidup manusia bisa terpelihara. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Tuhan hadir melalui ciptaannya, yaitu flora. Kalau kita berbicara masa flora, itu artinya segala alam tumbuh-tumbuhan. Jadi semua pohon, tumbuhan, itulah yang disebut dengan flora. Tuhan menciptakan tumbuhan pada hari yang ketiga, baik tumbuhan yang ada di darat seperti pohon mangga, pohon beringin, pohon kelapa, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh dari tumbuhan yang di darat. Sedangkan Tuhan juga memberikan tumbuhan yang ada di air. Seperti apa? Contohnya rumput laut. Nah, anak-anak, manusia pertama diletakkan di Taman Eden, atau juga disebut Taman Firdaus. Artinya taman keindahan. Nah, di dalamnya tumbuh berbagai macam pohon, buah, dan juga bunga yang beraneka ragam. Semua kebutuhan hidup manusia sudah ada di Taman Eden. Di tengah-tengah Taman Eden, Tuhan menumbuhkan 2 pohon, yaitu pohon kehidupan dan juga pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, kedua pohon ini merupakan pohon yang dilarang keras oleh Tuhan untuk Adam dan Hawa tidak boleh memakannya. Nah, anak-anak, Tuhan mengalirkan 4 sungai di Taman Eden. Supaya apa? Tumbuhan bisa tumbuh dengan subur. Nah, apa aja 4 sungai yang ada di Taman Eden? Mari kita akan pelajari. Yang pertama adalah Sungai Pison. Sungai Pison itu mengelilingi tanah Hawila, daerah yang kaya akan emas, damar bedolah, dan juga batu krisopras. Dan yang kedua adalah Sungai Gihon, yang
yang mengalir mengelilingi tanah Kusi. Yang ketiga adalah Sungai Tigris. Sungai Tigris mengalir di sebelah timur Asyur. Dan yang keempat adalah Sungai Efrat. Nah, anak-anak, Tuhan memberikan tugas kepada Adam dan Hawa untuk memelihara, mengusahakan taman itu. Karena jelas dikatakan di dalam Alkitab, Kejadian 1 ayat 29, Tuhan memberikan manusia makanan, tumbuhan berbiji dan buah-buahan yang berbiji. Ini yang menjadi makanan dari Adam dan Hawa. Sehingga manusia Adam dan Hawa ini bisa tumbuh dengan sehat, ya, segar. Nah, anak-anak kelas 3 itu tadi pelajaran pendidikan agama Kristen. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih segala yang telah Engkau berikan buat kami. Ini anak-anakmu kelas 3 sudah belajar tentang firman-Mu, mampukan mereka untuk bisa bersyukur melalui flora yang sudah Engkau berikan pada mereka, dan mampukan mereka untuk bisa merawat dan memelihara flora di tengah mereka. Di dalam nama Yesus selalu amin. Nah, itu tadi ya anak-anak pelajaran pendidikan agama Kristen dan Katolik. Terima kasih sudah belajar bersama Putara. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.